Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan liman faqaha fid dini man istafahu minal abid wa waffaqahum bi taufiq. Qulil hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhum fala hadiya lahu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asbabul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان أرسه إلي الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Hadratil muhtaramin, saudara-saudara sekalian dan juga anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian di kesempatan yang baik ini, dalam suasana bulan Ramadan, dan kita berada pada pertengahan bulan Ramadan dalam suatu bentuk acara pondok pesantren Ramadan dengan suasana sikha wal afiyah wassalamah, dengan penuh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengharap maunahnya. Di kesempatan ini hendaknya kita selalu bersyukur kepadanya. Kedua salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling populer, Nabi yang menjadi tokoh dunia, memberikan suri tauladan kepada kita sekalian ke jalan yang benar. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersolawat selalu kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada segenap panitia pelaksana Pondok Ramadan Lembaga Pendidikan Senopati Sedati Sidoarjo
yang dalam kesempatan ini ngaji bareng dengan tema ihsanul amal menurut hukum syara. Terima kasih itu kami sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara Pondok Ramadan di lembaga pendidikan ini. Mudah-mudahan rutinitas program ini bisa berlanjut terus dan istiqomah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi panjang umur dan baik amalannya, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberi umur panjang namun jelek amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Khairun nas man talla umuruhu wa khasuna amalu, wa sarrun nas man talla umuruhu wa sa'a amaluhu. Khairun sak bagus-bagusi annasu menungso man sopone wong tolla kang panjang umure yosiman, wa khasuna lan becik amaluhu opo amalin man, wasarrun nas lan sak ala-alane manungso man sapane wong tolla kang dawa umure, wasa'alan elek banget amaluhu opo amal. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya, sedangkan sebaliknya sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek pula amalannya. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan dan aktivitas amal yang bagaimana agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hidup kita di dunia ini yang menentukan kebahagiaan kita di akhirat ibarat kita di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Yang menentukan lulus tidaknya kita adalah waktu kita sekolah dan sewaktu kita di bangku kuliah itu. Sebenarnya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa ditempuh dengan dua syarat. Yang pertama, niatnya harus ikhlas, dan yang kedua, amalannya itu harus sesuai dengan syariat yang benar. Hal ini disampaikan oleh seorang ulama, yaitu Imam Fudail bin Iyadhi, ketika menjelaskan firman Allah agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya? Ya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ketika ditanya, wahai Abu Ali, apa yang terikhlas dan terbenar itu? Dia menjawab, sesungguhnya amal yang benar tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas tidak diterima. Dan jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak dengan cara yang benar, juga tidak diterima. Amalan itu hanya bisa diterima kalau ikhlas
dan lagi pula benar menurut syariat. Ikhlas hanya terwujud jika amal itu dilakukan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang benar hanya bisa dicapai dengan mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'asyiral muslimin, niat ikhlas karena Allah. Niat adalah faktor yang menentukan nilai suatu perbuatan. Baik dan buruknya nilai suatu perbuatan tergantung pada niat para pelakunya. Bahkan perbuatan bisa tidak bernilai sama sekali tidak bernilai jika tidak didahului oleh niat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seorang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada yang dituju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini termasuk dalam jajaran hadis paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan bahkan hanya karena niat saja, kita niat saja, itu sudah bernilai pahala. Sesungguhnya Allah telah menentukan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Maka barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya kebaikan itu, Allah akan menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Dan jika ia melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan tetapi tidak melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya kebaikan yang sempurna. Dan jika ia melaksanakannya, Allah akan menetapkan baginya 1 keburukan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah pentingnya niat itu. Orang yang ikhlas itu tidak dapat disesatkan oleh iblis. Iblis berkata, "Demi kemuliaanmu, aku pasti akan menyesatkan mereka anak-anak Adam semuanya, kecuali hamba-hambamu yang dari kalangan al-mukhlisin,
di antara mereka. Surat As-Sadd ayat 82 dan 83. Amal baik haruslah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena besarnya amal tergantung dari sebuah niat. Betapa banyak amal besar menjadi kecil nilainya karena niat. Dan berapa banyak amal kecil menjadi besar nilainya karena juga niat. Berbuat baik tapi niatnya salah, membantu orang untuk mendapatkan upah dengan jalan yang tidak benar dan lain sebagainya. Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Surat As-Sadd ayat 83. Illa ibadaka minhumul mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Gambaran ikhlas itu laksana seekor semut hitam yang berjalan di atas batu sungai berwarna hitam pula. Begitu pula berjalannya semut di kamar yang bercat hitam dan gelap. Ada tapi tiada. Artinya betul-betul menyatu, murni. Begitu juga dengan ikhlas. Kemurnian dari sebuah penghambaan kepada Allah tapi terkena intervensi dari hal-hal yang lain. Imam Abi Al-Qasimi Al-Husairi menyatakan ikhlas itu adalah menjadikan tujuan taat satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Artinya yang ia inginkan dalam ketaatan hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain, seperti mengambil hati karena makhluk, mencari pujian orang-orang, senang dipuji oleh makhluk dan lain-lain. Dalam melakukan amal, niat dan cara sangat terkait, jadi kriteria ikhlas. Jadi ikhlas itu di dalamnya adalah amal, niat dan cara yang sangat terikat menjadi suatu sistem. Kriteria ikhlas yang pertama, tidak pernah meminta pujian dari manusia. Yang kedua, apa yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi sendirian ataupun banyak orang, kesendirian, kesepian, kala tak ada orang lain yang melihat perbuatan maksiat kita, adalah ujian yang akan membuktikan kualitas iman. Disinilah peran mengendalikan mata dan kecondongan hati dalam suasana yang tak diketahui oleh orang lain. Akan terlihat apakah seorang itu imannya betul-betul tulus atau tidak. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah ketika dia diminta menggambarkan apa itu ihsan. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa ia melihatmu. Yang ketiga, rasa tunduk kepada kebenaran.
Yang keempat, tidak marah kalau mendapatkan cacian, kritikan, gunjingan, fitnahan, mau menerima nasihat walaupun dari orang yang tidak setara dengannya. Yang kelima, optimal dan sungguh-sungguh. Orang ikhlas mampu menghadapi masalah dan ujian hidup dari Allah. Seringkali kita dihadapkan dalam peliknya permasalahan hidup ini, hingga membuat kita sulit untuk bergerak, sulit untuk berpikir, bahkan tak sedikit yang memutuskan untuk menyerah kalah dan mengakhiri hidupnya secara cepat. Hanya orang yang bisa ikhlaslah yang bisa menghadapi masalah-masalah seberat apapun. Hadirin rahimakumullah, hidup di dunia ini manusia akan dipertanyakan oleh Allah tentang waktu itu. Jika seorang muslim menggunakan waktunya dalam kebaikan dan kesalehan dan ketakwaan, berarti ia telah mendapatkan keuntungan dari waktunya itu. Namun sebaliknya, jika menggunakannya tidak untuk kebaikan, kesalehan dan ketakwaan, berarti ia telah mendapatkan kerugian selama-lamanya dari waktu yang digunakan itu. Alladzi, yaiku Allah zat kang nitaken khalaqa yasi alladzina al mauta ing mati wal hayata lan urip liyabluwakum supaya anjajal ing sira kabeh ayyukum utawi endi sira kabeh aksanu iku luwe becik amalan opo amale yose alladzina wa huwa utawi Allah al-azizu iku zat kang menang, al-ghafuru tur zat kang paring pangapura. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Al-Mulk ayat 2. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut pengertian dan konsep ihsanul amal, yaitu amal yang baik. Sebagai hamba Allah, kita ditanya, apakah Anda menginginkan surga? Untuk mendapatkan surga itu tentunya tidak mudah, butuh pengorbanan, karena jalan menuju ke sana banyak ujian dan tantangannya. Jalan menuju surga diliputi dengan segala hal yang tidak menyenangkan, dan jalan menuju neraka diliputi dengan syahwat, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang dinilai oleh Allah tentunya adalah amal kita. Di mana itu? Ya, di dunia. Amal yang seperti apa yang diterima oleh Allah? Pasti amal yang terbaik, yaitu
ihsanul amal. Mengapa? Karena Allah berfirman, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin fakana arsuhu ilayyal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut liyaqulana alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wa huwa utawi Allah alladzi iku dzat khalaqa kang gawe yosi alladzina as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi fi sittatin ing dalem 6 ayamin pira-pira dina wa kana lan ana arsuhu apa arsi Allah alayya iku ing atase al-ma'a banyu liyabluwakum supaya nyoba Allah ing sira kabeh ayyukum ing utawi endi ahsanu iku luwe bagus amalan amali yosi alladzina wala inna demi yakti lamun kulta dawu sira Muhammad innakum setuhune sira kabeh mab'utsuna iku bakal padha den tangekaken kabeh mimba di saking sakwise al mauti mati layakulanna moko yekti ngucap temen alladzina sapa wong-wong akeh kafaru kang padha kufur ya si alladzina in hadza ora ana iku in hadza ora ana hadza iki Quran illa angin iku sihrun sihir mubinun kang nyoto. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ma'asyiral muslimin, ciri-ciri orang yang beramal baik dengan niat dan cara yang baik adalah: pertama, tunduk pada kebenaran. Yang kedua, mau menerima nasihat. Selain itu, dalam berbuat baik, amal seorang non-Islam tidak akan diterima dan tertolak. Prioritas amalan di antara wajib harus dilaksanakan, sunnah itu diupayakan, mubah itu pilihan yang bermanfaat, makruh itu harus dihindari, haram harus ditinggalkan. Apa yang tersirat tentang ikhlas dan benar? Pertama, amal yang dilakukan oleh orang kafir semuanya akan tertolak. Amal yang dilakukan oleh orang muslim terbagi dalam beberapa kategori.
Jika tidak ikhlas dan tidak benar amalan itu, tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, maka akan tertolak. Jika tidak ikhlas meskipun benar sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, maka akan tertolak. Jika ikhlas namun tidak benar, tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, juga akan tertolak. Hanya jika ikhlas dan benar sesuai dengan syariat yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, maka akan diterima sebagai ihsanul amal. Ya ma'asyiral muslimin, sesuai dengan hukum syara, niat yang benar harus disertai cara melakukan perbuatan secara benar. Maksud benar adalah sesuai dengan syariat Allah. Niat benar tetapi salah, maka amal itu pasti ditolak oleh Allah. Misalnya, ada seorang ayah yang ingin menafkahi keluarganya. Ini niat yang benar. Akan tetapi, jika ia mencari nafkah itu dengan berjudi misalnya, ia akan berdosa. Contoh lain, kita kuliah ingin IP-nya tinggi, sekolah ingin prestasinya bagus, berharap agar orang tua bisa senang. Niatnya ini adalah niat yang bagus, tapi caranya diperoleh dengan cara yang salah atau haram. Misalnya, memanipulasi ijazah, mencontek, selalu bersandar pada Google. Ini semua tidak dibenarkan dan itu akan tertolak. Ingat anak-anakku sekalian, amalan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ikhlas dan lagi benar. Maka belajarlah sungguh-sungguh untuk menggapai itu semua. Insya Allah, jika kita memilih jalan yang baik, maka akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan agama. May yuridillahu bi khairan yuwaqihu fid dinihi. Begitu pula dalam hadis riwayat Muslim, dan di situ diceritakan, barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Aisyah radhiyallahu an telah menceritakannya itu. Cara untuk beramal haruslah dengan cara yang syar'i, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara yang tidak baik untuk mendapatkan amal itu hanya sia-sia belaka. Jadi kesimpulannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Zubair, tidak diterima suatu perkataan melainkan diiringi amal, dan tidak akan diterima perkataan dan amal kecuali disertai dengan niat, dan tidak akan diterima perkataan, amal, dan niat kecuali disesuaikan dengan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiratul muslimin rahimakumullah. Ketika hendak melakukan sesuatu, seharusnya kita mencari tahu terlebih dahulu
apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, proses mencari tahu ini bukan perkara yang sederhana. Dibutuhkan pengetahuan tentang ajaran agama Islam. Proses mencari tahu ini bukan perkara yang sederhana, sekali lagi. Dibutuhkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, kita setiap muslim harus meluangkan waktu untuk belajar syaqafah Islam, ilmu pengetahuan Islam. Berbagai cara dan sarana bisa dipakai, misalnya membaca buku, majalah, situs internet, misalnya syariah, publication, dan lain-lain. Juga bisa melalui media ceramah agama di radio, televisi, mengikuti forum-forum pengajian, dan lain-lain. Sesibuk apapun seseorang, ia harus belajar Islam. Insya Allah dengan bekal ilmu agama yang kita miliki, kita tidak akan sesat di dalam bertindak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan sekilas yang tersampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap sehat selalu, selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan maunah dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga tetap dalam kondisi iman dan Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.